Brengsek, bukankah kamu sudah cukup banyak menyakiti orang? Mata tua Hou Danchen sepertinya menyemburkan api, dan dia mendekat seketika, paksaan yang berasal dari tubuhnya tiba-tiba meningkat beberapa poin, dan dia menghantam bagian atas batu Jiang Mu dengan satu telapak tangan. Namun ketika dia mendekat, telapak tangan emas dan menyala-nyala itu tiba-tiba berhenti. Saya melihat Jiang Musi ditampar oleh telapak tangan Li Chen pada saat ini, kristal es biru dan hitam di sekitar tubuhnya terus mencair, dan aliran udara jahat terus mengalir ke telapak tangan Li Chen melalui pembuluh darah jantung di dadanya. Tuan, apa yang terjadi? Wajah Li Chen jelek, sangat merah, dengan urat menonjol, dan dia memutar lehernya dengan susah payah. Ada apa? Aku juga ingin bertanya ada apa. Kenapa kamu berkumpul dengan anak ini? Hou Danchen melihat ke kiri dan ke kanan, alisnya berkerut. Aku tidak tahan lagi. Li Chen tiba-tiba minum dengan keras, dan bola udara panas keluar dari mulutnya. Energi sejati merah emas mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, jelas menunjukkan tanda-tanda hilangnya energinya. Kamu, jangan main-main, nak. Bagaimana kamu bisa berlatih 9 putaran yang kung murni saat ini? Hou Danchen terkejut dan ingin menggunakan energinya yang kuat untuk memisahkan keduanya, namun dia tidak berani melakukannya karena takut menimbulkan masalah yang lebih besar. Tetapi saat ini, Li Chen tidak bisa berkata-kata, dia tidak diperbolehkan memikirkan perubahan mendadak ini sama sekali, karena dia akan kewalahan oleh Qi yang berkembang pesat di tubuhnya. Awalnya, dia ingin menyuntikkan energi api yang sejati ke dalam tubuh Jiang Musi untuk menyingkirkan kejahatan dingin, tetapi Jiang Musi tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengusir energi api yang sejati kembali. Tetapi ketika dia kembali, dia tiba-tiba membawa Xuan Ming Cold Evil ke Jiang Musi dan energi aslinya, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Xuan Ming Cold Evil mengalir melalui telapak tangannya, itu menyatu ke dalam tinjunya. Dan yang aneh adalah setelah mengeluarkan atributnya sendiri, energi alien berubah menjadi energi murni tanpa pemilik dan bergabung menjadi energi yang murni milik Li Chen. Hasilnya, energi sejati Li Chen meroket, dan dia harus berlatih level ketiga lagi setelah menembus level kedua. Kulit di tubuh Li Chen menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan pakaian di tubuhnya berubah menjadi abu terbang, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Untung saja mereka semua di sini laki-laki, jadi tidak akan ada lelucon apapun, tapi yang pasti mereka akan diperhatikan. Anak ini, Hou Danchen, yang sudah tua dan tidak sopan, menundukkan kepalanya dan melirik kata-kata Li Chen, dia memutar matanya, mengulurkan tangannya di pinggangnya, mengeluarkan syal bermotif bunga, dan melingkarkannya di pinggang Li Chen. Berkat dia, prajurit manapun di alam tempa mungkin tidak akan mampu menahan panas terik dari pure yang truki. Berdengung, melawan denyut nadi dan bergabung ke dalam denyut nadi. Cahaya merah keemasan tiba-tiba melintas di dada Li Chen, dan meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam jaringan dari hatinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Apakah ini teknik latihan tubuh? Teknik macam apa yang begitu istimewa? Teknik ini benar-benar dapat membuat meridian mengandung yang Qi murni bersuhu sangat tinggi. Hou Danchen sangat terkejut. Dia segera menyadari bahwa kekuatan fisik Li Chen meningkat dengan cepat, dan sepertinya ada tanda-tanda terobosan, tetapi kemudian ekspresinya sedikit berubah. Apakah tuan anak laki-laki ini memberikannya kepadanya? Tidak, anak laki-laki ini adalah terlalu tertutup, terlalu banyak, jangan biarkan terlalu banyak orang mengetahuinya. Pada saat itu, Hou Danchen tidak mempedulikan hal lain, dia terbang seperti elang dan terbang menuju puncak tebing. Seiring berjalannya waktu, tubuh Li Chen secara bertahap mulai mengeluarkan suara berderak, dan akhirnya sosoknya membengkak dengan hebat, seolah-olah dia telah tumbuh beberapa inci lebih tinggi dalam sekejap. Namun kemudian kembali normal. Tidak sampai lebih dari 2 jam kemudian semua energi sebenarnya dalam tubuh Li Chen menghilang, semuanya diserap oleh urat api, dan diintegrasikan ke dalam urat api untuk memperkuat tubuhnya. Li Chen, sebaliknya, sudah mulai memurnikan energi sejati dan roh jahat dingin yang berasal dari Jiang Musi, hingga 2 jam kemudian, 2 energi api yang sejati yang sangat murni muncul di dantiannya, dan satu lagi sedikit lemah. Ini menunjukkan bahwa kungfu yang murni Li Chen akhirnya mencapai tingkat ketiga. Harus dikatakan bahwa Li Chen sangat beruntung. Jika itu orang lain, jika tidak semuanya akan meledak. Bagaimana dia bisa menembus kultivasi dan seni bela diri? Panggilan. Li Chen menghela napas, mengerahkan kemampuannya, dan buru-buru mendukung Jiang Musi, yang memiliki wajah pucat dan dada sedikit naik turun. Kenapa kamu repot-repot? Jiang Musi sangat lemah hingga dia pingsan begitu dia memiringkan kepalanya. Apakah niat baik ini membuahkan hasil? Li Chen dengan hati-hati memeriksa tubuh Jiang Musi untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu dia berpakaian lengkap dan membawanya menaiki tangga, segera naik ke lereng gunung. Orang pembawa sial, sudah kubilang pada rubah tua, tidak ada yang bisa memikirkannya jika lelaki tua itu ada di sini hari ini. Jika ada yang berani memaksakan diri, jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap kasar.
Begitu dia mencapai setengah jalan mendaki gunung, Li Chen mendengar Hou Dan Chen berteriak dengan arogan dan mendominasi dari kejauhan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Hou Dan Chen pasti telah berhenti dan ingin melihat apa yang terjadi di bawah, agar roh jahat di tebing Si Guo menghilang. Wow, kegentingan. Tangga itu berhenti di tebing, menarik perhatian puluhan orang, tua dan muda, untuk menonton. Saya melihat sosok kurus Hou Dan Chen memimpin jalan, yang membuat puluhan orang takut untuk melangkah maju. Banyak dari mereka tampaknya seumuran dengannya dan berpakaian sangat bagus. Sekilas, mereka berlevel tinggi orang-orang dari Sekte Suanyun. Mata orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya tertuju pada Li Chen dan Jiang Musi. Li Chen telah bertemu dengan kepala rumah sakit. Dia telah bertemu dengan semua paman. Masuk akal bahwa dengan status Li Chen, dia setidaknya harus memanggil mereka tuan, tetapi dia juga tahu bahwa Hou Dan Chen sangat terhormat, jika dia memanggilnya paman, dia tidak tahu bagaimana mempermalukannya ketika dia kembali. Bagaimana roh jahat di bawah tebing bisa menghilang begitu saja? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Seorang lelaki tua dengan wajah putih dan tanpa janggut, mengenakan jubah platinum, dan tampak berusia sekitar 50 tahun, menatap Wang Modao. Rubah tua, dia adalah murid kampus selatanku. Apakah kamu peduli apakah itu penting atau tidak? Hou Dan Chen berbalik ke samping, mengangkat kepalanya dan berteriak, tapi sayangnya dia terlalu kurus untuk menghalangi pandangan lelaki tua itu. Rubah tua ini tidak lain adalah bala bantuan yang diundang oleh Song Gongluo, pemimpin Aula Zhao Zhao, Husi, orang kuat di tingkat tengah alam Guyuan. Dia masih murid Sekte Suanyun. Kenapa? Master yang menunggu berencana membuat kampus selatan mandiri. Husi terlihat tidak senang, dia diteriaki di depan banyak orang, dia berada di posisi yang tinggi, jadi dia tidak peduli dengan wajahnya. Rubah tua, kamu sedang mencari pemukulan, kan? Meskipun kamu mencapai tahap pertengahan satu langkah di depanku, lelaki tua itu akan tetap menghajarmu. Percaya atau tidak, wajah zombie akan datang dan menghancurkanmu aula pemanggilan. Hou Dan Chen tidak menerima tipuan ini. Dia memutar matanya dan menjelaskan bahwa dia sedang nakal. Wajah Husiki memerah, dan dia menjentikkan lengan bajunya dengan dingin. Ayo pergi, mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Kenapa kamu menahannya? Jatuhkan dia. Hou Dan Chen berbalik dan menarik Li Chen menjauh, ketika dia melihat Jiang Musi dalam pelukannya, wajahnya menjadi dingin. Hei, bukankah calon majikan selalu iri pada kejahatan? Kenapa dia tidak peduli dengan menantunya? Dunia berjanggut memiliki semangat yin dan yang aneh. Kali ini, Hou Dan Chen terlihat sangat murung dan tidak dapat berbicara. Menantu, murid Li Chen menyusut, tidak heran Hou Dan Chen begitu pilih-pilih tentang Jiang Musi dan sangat tidak responsif. Pantas saja ia berlatih 9 putaran yang kung murni pada hari itu. Hou Dan Chen memiliki 8 pil yang murni, ternyata cucunya menggunakan salah satunya saat berlatih kung yang murni dan gagal hingga meninggal. Cukup, tiba-tiba, teriakan keras terdengar, menarik perhatian semua orang. Tapi dia melihat seorang lelaki tua jangkung dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan terbang ke arahnya. Saya telah bertemu kakak keempat. Murid memberi penghormatan kepada tetua keempat. Pada saat ini, baik murid dari puncak utama maupun banyak master aula dan manajer di posisi tinggi semuanya membungkuk untuk memberi penghormatan. Bahkan Hou Dan Chen, yang selama ini sombong, pun marah, namun dia memegangi lehernya dan menangkupkan tangannya. Orang yang datang tidak lain adalah Zhao Wufeng, salah satu dari 4 tetua puncak alam Yuan padat dari Sekte Suanyun. Zhao Wufeng pertama-tama berjalan ke tebing dan melihatnya. Tidak ada perubahan besar pada ekspresi wajahnya. Kemudian dia menatap Li Chen dan berkata, tahukah kamu mengapa roh jahat di tebing Si Guo menghilang? Meskipun tebing Si Guo adalah tempat untuk menghukum murid-murid yang bersalah, itu juga merupakan tempat bagi para pejuang alam Zen-Zen untuk mengasah pikiran mereka dan menstabilkan kesadaran spiritual mereka yang baru dihasilkan. Sangat disayangkan sekarang sudah hancur. 9 hari yang lalu, aku melihat kakak laki-lakiku menerobos dasar tebing. Sebelum dia terbang, sebuah pedang terbang bersamanya. Li Chen memeluk Jiang Musi dan membungkuk. Tuan keponakan Ye. Zhao Wufeng mengangkat alisnya, mengangguk diam-diam, berhenti menanyakan pertanyaan lagi kepada Li Chen, dan langsung bergoyang ke dasar tebing. Di matanya, situasi Li Chen tidak lebih dari seorang murid dengan kualifikasi yang baik. Tapi Ye Guyun berbeda, dia baru berusia 22 tahun dan bisa menerobos ke alam asal padat. Dia memiliki peluang bagus untuk menembus alam Dangsuan, dan lebih dari 70% pasti bisa. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera terbang dan mengikutinya. Yan Dan Chen naik ke langit dengan marah dan menghilang di senja dalam sekejap. Li Chen tidak punya pilihan selain menahan Jiang Musi sepanjang perjalanan menuruni gunung, untungnya, dia kuat dan dia mencapai kaki puncak utama dalam waktu singkat, di mana dia melihat Pang Wen-san mondar-mandir. Mengetahui bahwa dialah yang menemukan Hou Dan Chen, saya sangat tersentuh.
Malam itu, Li Chen membawa Jiang Musi kembali ke Kyushu Yuan miliknya untuk penyembuhan. Waktu berlalu seperti air, dan keesokan paginya tiba dalam sekejap mata. Kakak senior Jiang, apa kabar? Li Chen tidak meninggalkan kamar sepanjang malam. Ketika dia menemukan Jiang Musi bangun, dia segera memberinya segelas air hangat. Hei, kenapa kamu menggangguku, orang yang tidak berguna? Hei, tingkat kultivasimu. Penglihatan Jiang Musi begitu bagus sehingga meskipun dia telah kehilangan seluruh energinya, dia masih melihat sedikit perubahan pada tubuh Li Chen. Haha, terima kasih kepada kakak laki-lakiku, aku bisa mengambil langkah maju dalam kultivasiku. Saat itu, Li Chen menceritakan situasinya hari itu. Bagus, bagus, kalau tidak kakak senior, hatiku. Kakak senior, kamu belum pulih. Jaga dirimu baik-baik, aku akan mengambilkanmu semangkuk bubur panas. Li Chen tahu bahwa Jiang Musi lemah dan tidak bisa menggunakan ramuan untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia hanya bisa merawat dirinya sendiri secara perlahan. Bagaimana cara kerjanya? Kenapa tidak? Hehe kakak, Tik Mahadewa di sini dengan tenang. Kalau kamu merasa tidak enak, tunggu sampai kamu sembuh dan beri aku bimbingan, haha. Setelah berbicara dan tertawa, Li Chen keluar untuk menyiapkan makanan. Memang benar, jarang sekali ada hati yang polos. Jika Monkey ada di sini, dia seharusnya hei. Melihat sosok kurus Li Chen, pikir Jiang Musi dalam hatinya. Tidak, tidak, memang benar teknik kaki harus seanggun awan, tapi juga harus kuat dan bertenaga. Harus kuat dan lembut untuk mencapai kondisi superior. Waktu berlalu, dan lebih dari sebulan berlalu di halaman Kyushui, Jiang Musi duduk di bawah tanaman merambat, memandangi sosok yang bergerak di halaman. Suara mendesing. Saya melihat di pagi hari mereka seperti kelinci, kadang seperti harimau, kadang seperti elang yang melebarkan sayapnya, terbang di halaman, menutupi tanah dengan debu, dan angin kencang bertiup kemana-mana. Panggilan. Tiba-tiba angin kencang berhenti, debu berjatuhan, dan segalanya menjadi sunyi. Kakak senior, apa yang saya maksud dengan seni bela diri yang unggul? Li Chen menyeka keringatnya dan bertanya. Pencaksilat unggul adalah pencaksilat yang memuat cara penggunaan kekuatan. Di atas itu juga ada pencaksilat konsepsi seni. Konon ada juga pencaksilat alam surga yang dipraktikkan oleh para dewa dan laki-laki. Namun, ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita tebak. Jiang Musi menyerahkan secangkir teh. Masih ada pepatah seperti itu. Saya dengar momentum ini juga bisa dibedakan menjadi tinggi dan rendah, yaitu setengah langkah, sukses kecil, sukses besar, kesempurnaan, dan transformasi. Begitukah? Li Chen dengan rendah hati meminta nasihat, Jiang Musi telah menjaga kesehatannya, dan sekarang dia akhirnya baik-baik saja, dia secara alami akan memanfaatkan kesempatan ini. Ya, tapi aku tidak menyarankan kamu mempelajarinya. Jiang Musi mengangguk, melihat ekspresi bingung Li Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh jalan seni bela diri selalu berubah dan tidak terbatas, tetapi hanya dengan mengikuti jalur seni bela diri Anda sendiri Anda dapat melangkah lebih jauh. Jalan orang lain hanyalah sebuah arah, seberapa jauh kamu bisa melangkah, bagaimanapun juga, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Sendiri. Li Chen memikirkannya beberapa kali dan mengangguk dengan berat kakak senior, Anda memiliki wawasan yang begitu mendalam. Bolehkah saya memberanikan diri untuk bertanya, saat itu? Haha, puncak alam Yuan padat. Jiang Musi tersenyum ringan. Li Chen menarik napas. Pria ini sangat jenius dalam hal emosi. Sejauh yang dia tahu, Jiang Musi telah terjebak di Shigoya selama 30 tahun. Bukankah itu berarti dia memiliki harapan untuk menerobos ke alam Dangsuan? Bukan karena ada harapan, tapi sudah pasti, tak heran energi sejatinya, setelah dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Li Chen, bisa membantunya menerobos kembali. Tidak perlu kaget. Dengan kualifikasimu, kamu pasti akan berada di atasku di masa depan. Jiang Musi menepuk pundaknya dan berkata, kakak senior, tolong jangan puji aku. Aku tahu berapa beratku. Li Chen tersenyum malu-malu, berbicara dengan rendah hati, tetapi diam-diam menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Adik laki-laki, jangan meremehkan diri sendiri. Saya melihat Anda berlatih seni bela diri hari itu, dan Anda dapat melihat sedikit potensi besar. Anda pasti menjadi kuat dalam latihan Anda, dan Anda telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Di usiamu yang baru 16 tahun, kamu sudah mampu mencapai levelmu saat ini. Kamu pasti bisa disebut jenius. Hanya ada satu orang di sekte Guanxuan Yun yang bisa menyaingimu. Sisanya hilang. Jiang Musi berkata dengan serius. Kakak laki-laki Ye Guyun. Li Chen berseru. Ya, seperti kata pepatah lama, orang-orang luar biasa dan orang-orang berbakat ada di mana-mana. Dilihat dari murid elit sekte Xuanyun, mereka hanya bisa disebut orang-orang luar biasa. Di antara mereka, mereka yang memiliki kualifikasi baik dapat dianggap sebagai jenius,
tetapi mereka akan berhenti di alam Yuan padat seumur hidup mereka. Seorang jenius sejati hanya dapat dianggap sebagai orang yang dapat menerobos alam Dangsuan. Dan orang-orang yang sombong diberkati secara unik, memiliki pemahaman yang transenden, dan masa depan mereka tidak dapat diprediksi. Tapi saya ingin memberitahu Anda tidak boleh sombong, Anda harus tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Jiang Musi berkata dengan sungguh-sungguh. Adik laki-laki diajari. Li Chen menggaruk kepalanya karena malu. Kali ini dia benar-benar malu, tapi melihat tatapan serius Jiang Musi, dia langsung berkata dengan serius. Kecuali Lao Litu dan beberapa orang yang dekat dengannya, tidak ada yang pernah memujinya sejak dia masih kecil, dan tidak ada yang pernah memujinya sebanyak itu. Jiang Musi mengangguk puas. Selanjutnya, selama lebih dari 4 bulan, Li Chen dan Jiang Musi menghabiskan hari-hari mereka mempelajari seni bela diri. Meski belum ada terobosan besar dalam budidayanya, karir seni Li Chen sendiri telah meroket. Jiang Musi mengajari Li Chen semua yang dia bisa. Dia memberitahu Li Chen semua yang dia lihat dan dengar ketika dia melakukan perjalanan di daratan 30 tahun yang lalu. Lebih penting lagi, dia mengajari Li Chen teknik tingkat Xuan terbaik untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, kenaikan. Teknik Dewa Pemurnian Naga. Keterampilan ini adalah harta terakhir yang ditinggalkan oleh Jiang Musi, yang lainnya telah hilang atau dirampok selama bertahun-tahun dalam kesulitan. Berbeda dengan seni bela diri dan seni bela diri, tidak ada tingkat energi sejati dan nafas batin yang tidak dapat dipraktikkan dan dioperasikan. Kesadaran ilahi adalah substansi yang tidak terlihat. Semakin tinggi keterampilannya, semakin baik untuk pengembangan kesadaran spiritual. Namun, teknik lanjutan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual terlalu mendalam dan jelas bukan sesuatu yang bisa dipraktikkan Li Chen sekarang. Teknik pemurnian ilahi naga ascending ini hanya dapat dipahami. Untuk menguasainya, saya tidak tahu seberapa besar kemampuan itu, mengambil waktu. Pagi hari setelah hujan lebat, matahari bersinar terang, di halaman Hou Dan Chen di puncak Nanyun Peak, bunga dan tanaman eksotis bermandikan tetesan air hujan kristal, sungguh nikmat. Nak, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Melihat Li Chen yang berdiri dengan hormat, Hou Dan Chen yang sedang menanam bunga dan tanaman merasa marah. Tuan, murid ini ingin keluar. Li Chen memutar matanya. Jika pihak lain tidak mengizinkannya meninggalkan klan secara pribadi, dia dan Zhang Xingqian harus diberitahu jika dia ingin keluar. Jika tidak, dia akan dihukum sebagai pengkhianat klan, dan mereka akan bersama-sama memburunya. Li Chen tidak ingin melihat Master Aula yang mirip zombie, jadi dia harus datang ke sini untuk menemui Hou Dan Chen. Keluar lagi. Apakah menurutmu memiliki kekuatan adalah hal yang hebat? Apakah menurutmu kamu akan menjadi luar biasa jika kamu menerobos ke alam penempaan pada usia 15 tahun? Tahukah kamu bahwa jika ada tidak, kamu tidak bisa mencapai level keempat dalam 2 bulan? Jika kamu berbalik, kamu mati. Yan Dan Chen melotot dan melempar sekop dengan marah. Tuan, saya juga tidak mau. Saya telah bergabung dengan sekte selama beberapa bulan dan saya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, bagaimana kita bisa membuat kemajuan dalam seni bela diri tanpa kerja keras? Li Chen merentangkan tangannya, karena pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia santai saja. Kentut, kamu adalah seorang pekerja keras kentut. Kamu baru saja membuat terobosan dan kultivasimu tidak stabil. Kamu keluar dan berlarian ketika tidak ada pekerjaan. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu mati? Yan Dan Chen melompat berdiri dan mengutuk. Dia tidak tahu apakah dia mengkhawatirkan keselamatan Li Chen atau khawatir tidak ada yang akan membantunya menyelesaikan tugasnya jika Li Chen meninggal. Mungkin keduanya. Jangan khawatir, hidupku berat, hehe. Li Chen sudah berlatih keras beberapa bulan terakhir ini, dan kemajuannya memang luar biasa, terutama pengalaman dan ilmunya, tapi bagaimanapun juga, itu milik orang lain, dan hanya setelah dia melewatinya barulah bisa dianggap miliknya. Apakah kamu bertekad untuk keluar? Mata aneh Yan Dan Chen melebar dan dia melihat ke atas dan ke bawah. Ya, Li Chen diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi untuk meninggalkan klan, dia harus gigit jari dan mengangguk. Oke, gunakan semua keahlianmu. Jika kamu bisa mengeluarkanku dari lingkaran ini, kamu akan menang. Yan Dan Chen menarik Yan Dan Chen ke ruang terbuka di luar halaman, merentangkan kakinya untuk menggambar lingkaran sepanjang sekitar 1 kaki di tanah, melangkah ke dalamnya, dan berkata dengan ringan. Berhentilah bercanda, bagaimana tubuh kecilku bisa menahan tamparanmu? Li Chen melambaikan tangannya berulang kali, bukankah ini tanda yang jelas bahwa dia sedang menipunya? Jangan khawatir, orang tua itu masih bisa mengganggumu, anak kecil, tapi dia tidak akan melawan. Yan Dan Chen memasang wajah tua dan berdiri dalam lingkaran dengan acuh tak acuh. Tidak melawan. Mata Li Chen berbinar dan dia meninju jantung Yan Dan Chen tanpa ragu-ragu. Anak baik. Yan Dan Chen meniup janggutnya dan melotot dengan marah, tetapi seperti yang diperintahkan,
dia tidak melawan, dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan mengaitkannya dengan ringan, menyebabkan serangan diam-diam Li Chen menjadi tidak berguna dan menghindar ke samping. Tabrakan gunung yang biadab. Cahaya terang melintas di mata Li Chen, pelindung bahunya terangkat, dan aura ganas tiba-tiba terbentuk dalam tabrakan ini. Meski berpenampilan kurus, ia terbuat dari baja dan besi, dan kekuatannya di tingkat tengah pencak silat pasti di atas 10.000 kilogram. Kekuatannya begitu dahsyat hingga ia benar-benar memiliki aura binatang buas yang besar. Hai, orang seperti Hou Danchen adalah orang kuat di tahap tengah alam Yuan padat. Meskipun pukulannya sangat kuat, dia tidak mengelak atau memblokirnya. Cahaya keemasan dan bayangan di tubuhnya bersinar, dan terdengar suara berderak di tanah. Tiba-tiba, retakan muncul di bawah kondisi energinya yang menyebalkan. Bang! Dengan pukulan yang cukup kuat untuk memecahkan batu besar, Li Chen merasa dia menabrak dinding tembaga dan dinding besi, rasa sakit datang dari pelindung bahunya, tapi dia mengertakkan gigi dan membungkuk. Pertahankan gunung agar terbelah. Dia memeluk pinggang Yan Danchen yang layu dengan kedua tangan dan menariknya dengan kuat. Ada dua jenis pemisahan gunung atas dan bawah Li Chen saat ini menggunakan gaya Sun Splitting Down. Bagus. Ekspresi kekaguman melintas di mata Hou Danchen. Dia mampu mengintegrasikan gerakan-gerakan ini sekaligus dan menggunakannya secara koheren. Kebanyakan prajurit dengan level yang sama tidak akan pernah mampu menahan ini. Tapi energi sejatinya jauh lebih unggul dari Li Chen, bahkan jika Li Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengangkat kakinya yang tertancap di tanah sedikit sebelum tiba-tiba jatuh. Bang! Li Chen terpental oleh Zenshinya yang kuat, dia mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, matanya berkedip tuan, saya harus menggunakan kekuatan penuh saya. Kemarilah, beri orang tua itu kelonggaran. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, Li Chen mengulurkan tangannya ke depan dan ke belakang, dengan getaran yang tiba-tiba, angin tak kasat mata menyebar di tangannya dan secara bertahap menyelimuti seluruh tubuhnya. Gaya tinju Xiao Cheng. Mata Yan Danchen berkilat, kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia mengambil kesempatan langka untuk meraih tangan kanannya. Budidayanya di tahap tengah alam Yuan padat dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan langkah Li Chen selanjutnya. Melangkah ke awan dan berkedip. Sosok Li Chen terbang dengan cepat, terus-menerus mengubah arah, berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Yan Danchen, mengganggu pandangannya. Apalagi debu yang terbawa menutupi tubuhnya. Hei, nak, tindakan seperti ini tidak ada gunanya melawan orang tua itu hanya membuang-buang waktu. Bagi pejuang di alam Guyuan, kesadaran spiritualnya sudah dapat mencapai sekitar 3 kaki di luar tubuh, yaitu jarak 10 meter. Tidak peduli seberapa cepat Li Chen, dia tetap berada di bawah pengawasannya. Tapi Li Chen sepertinya tidak sadar dan masih belum berniat berhenti. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Li Chen menjadi semakin cepat, ekspresi santai Yan Danchen sebelumnya hilang, dan dia secara bertahap mendapatkan rasa kesungguhan. Karena di bawah pelantikannya, sosok Li Chen yang bergerak cepat tiba-tiba terhubung dan benar-benar berubah menjadi angin. Untuk jangka waktu tertentu pada awalnya, tubuh Li Chen masih bisa dirasakan tertiup angin, namun pada akhirnya hilang. Awan fantasi runtuh. Pada saat Yan Danchen tampak terkejut, Li Chen, yang berubah menjadi badai, melompat keluar. Sebuah bola roda api angin berwarna hijau tua yang berukuran 1 meter menyala, dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di dalamnya, dengan nafas yang akan meledak, ia menabrak Yan Danchen. Anak baik, dekat dengan kekuatan pukulan Dacheng. Kekuatan pukulan seperti itu tidak kalah kuatnya dengan rata-rata orang di puncak alam tempa, tapi bagi Yan Danchen, itu masih belum cukup. Tangan kanannya yang terulur tiba-tiba bersinar terang, tampak mengembang beberapa kali, api emas menyala, berubah menjadi telapak tangan raksasa seukuran Mish, dan menghantam Hot Wells. Ledakan. Begitu keduanya berpotongan, aliran udara yang dahsyat meledak, dan energi yang tak tertandingi menyemburkan semua pasir dan bebatuan di sekitarnya, bahkan pepohonan kuno yang lebat di dekatnya mengeluarkan suara berderit, seolah-olah akan patah kapan saja. Meskipun pohon kuno itu tidak rusak, dinding halaman Yan Danchen runtuh, menghancurkan banyak bunga dan tanaman. Hei, apakah kamu tidak berguna? Di tengah asap dan debu yang mengepul, ejekan Yan Danchen terdengar. Samar-samar terlihat Yan Danchen mengulurkan telapak tangan kanannya dengan pose genit, tampak seperti kentut bau. Tapi kemudian, sebelum hembusan angin terakhir menghilang, asap dan debu tiba-tiba melonjak, dan tubuh Li Chen tiba-tiba menabraknya, angin yang tersisa merobek pakaiannya, dan dia menunjuk dengan keras dengan jari telunjuk tangan kanannya. Kamu kalah. Ditemani dengan kata-kata yang dalam dan tegas, sebelum Yan Danchen sempat bereaksi, Kan berhenti 1 kaki dari dadanya. Kamu terlalu berani. Merasakan panas yang menyengat dari lelehan emas dan besi di dadanya, sebagai ahli alkimia, bagaimana mungkin Yan Danchen tidak mengetahui metode apa yang digunakan Li Chen? Hei Ahem, kamu selalu setuju aku menjadi sekte, kan? Menarik jarinya,
Bekas darah tiba-tiba meluap dari sudut mulut Li Chen. Saya setuju. Yan dan Chen tampak jelek dan melambaikan tangannya untuk pergi. Jangan menepati kata-katamu. Li Chen cemas, jika dia benar-benar ingin mengikatnya di sekte, lebih baik menghabisinya. Kamu sangat impulsif, bagaimana kamu bisa meyakinkanku? Yan dan Chen sangat serius, dan janggutnya bergetar, yang menunjukkan betapa marahnya dia. Aku tahu bahwa kekuatan api yang sejati tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan, tapi bukankah ini karena kamu selalu memaksaku untuk merasa cemas? Selain itu, bukankah ini hanya sedikit penyesuaian? Li Chen menggaruk kepalanya, tidak berani merekrutnya lagi. Kembali dan pulihkan. Yan dan Chen dengan santai mengeluarkan sebuah paket dan melemparkannya padanya, berbalik dan pergi. Terima kasih Tuan. Li Chen meraihnya di tangannya dan menimbangnya. Ada jingel di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk kepada Yan dan Chen dan melarikan diri dengan cepat. Anak ini benar-benar Tuan yang ceroboh. Yan dan Chen berbalik dengan marah, menggelengkan kepalanya dan pergi. Hei, wajah zombie, kenapa kamu ada di sini? Mengapa saya di sini? Bagaimana mungkin saya tidak datang ketika ada pergerakan sebesar itu? Ayo, aku kesal. Bunuh piringnya. Kakak senior, Master Akademi telah berjanji untuk mengizinkanku menjadi biksu. Di luar halaman Qiu Shui, sebelum Li Chen bisa mencapai pintu, dia menemukan ada dua orang lagi di halaman sebelum dia selesai berbicara. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, matanya tidak bisa menahan untuk tidak meledak dengan niat bertarung yang menakjubkan. Dia mengenakan jubah abu-abu, tetapi berdiri di sana, seolah-olah di tengah seluruh halaman, dengan semua rambut putihnya terlihat, itu adalah kakak laki-lakinya Ye Guyun. Seolah merasakan tatapan itu, Ye Guyun perlahan berbalik dan menatap Li Chen dengan tenang dan acuh tak acuh. Kedua orang itu saling memandang, bergerak, seolah-olah ada percikan listrik yang menyala. Panggilan, angin tak kasat mata tiba-tiba bertiup, meniupkan debu ke halaman, dan puluhan tornado kecil, yang panjangnya kurang dari 1 kaki, berputar-putar. Begitu berada di antara mata kedua orang itu menyebar. Tendang, tendang, tendang. Sosok cantik berbaju biru di samping Ye Guyun mundur 7 atau 8 langkah sebelum berhenti. Dia anggun seperti peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia, tapi dia adalah Chu Ziyun, orang nomor 1 di puncak Nanyun. Tentu saja, tidak jelas lagi apakah hal ini benar adanya. Melihat dua orang saling memandang dan suasana serius, mata indah Chu Ziyun berkilat kaget. Hanya Jiang Musi yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, menatapnya dengan tenang. Hanya dalam 10 napas, wajah Li Chen tiba-tiba menjadi pucat, lalu memerah, dan dia mundur 3 langkah, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi kilauan di matanya menjadi lebih intens. Kakak senior, jaga baik-baik lukamu, Guyun mengundurkan diri. Setelah mengamati Li Chen lebih dalam, Ye Guyun, yang sombong seperti awan di langit, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Jiang Musi dan berdiri perlahan. Ziyun mengucapkan selamat tinggal. Chu Ziyun tidak berpaling dari Ye Guyun sejenak, tampak seperti wanita yang sudah menikah mengikuti Li Chen. Ketika dia melewati Li Chen, dia hanya mengangguk sedikit. Ye Guyun, sebaliknya, pergi tanpa berkedip. Li Chen telah bertemu kakak senior. Li Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Apa, kamu ingin melawannya? Tawa Jiang Musi terdengar dari belakang. Kakak senior, apakah kamu kenal kakak senior? Li Chen kembali sadar dan bertanya. Jiang Musi melambaikan tangannya, artinya jangan bertanya lagi, masalah ini menyangkut privasi orang lain dan dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, kepala rumah sakit telah setuju untuk mengizinkanku menjadi biksu. Li Chen secara alami memahami dan mengubah topik pembicaraan. Haha, bagaimana kamu bisa membuat ayah mertuaku yang keras kepala berubah pikiran? Jiang Musi tersenyum ringan. Li Chen tidak menyembunyikan apapun dan segera menceritakan kisahnya. Ya, tidak mudah membuat ayah mertuaku merasa malu. Saat itu, bagi Ying Er, aku. Jiang Muci sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, tapi kemudian dia berhenti berbicara. Kakak senior, Li Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya, tetapi tiba-tiba dia melihat ke puncak utama, dengan senyuman di bibirnya. Bang bang bang. 3 suara gemuruh memenuhi sekte Suanyun, mewakili kelahiran murid elit lainnya. Suara mendesing. Di hutan lebat yang subur, sesosok hantu melintas dan menghilang dalam sekejap. Zizi. Di depan, terdengar samar-samar suara panggilan Monkey. Di samping tebing, Li Chen berdiri menghadap angin, memandangi Monkey abu-abu bersenjata besi yang samar-samar terlihat di bawah, dengan kilatan kenangan di matanya. Zizi. Beberapa Monkey bersenjata besi menemukan Li Chen dan segera menjerit nyaring, lebih banyak Monkey bersenjata besi mulai melompat keluar dari hutan, menatap Li Chen, mata mereka dipenuhi kebencian. Klan Monkey bersenjata besi hampir musnah, yang membuat mereka sangat membenci manusia. Zizi. Beberapa saat kemudian,
Tangisan Monkey yang sangat keras terdengar dari tengah lembah Monkey, dan tidak lama kemudian, sesosok tubuh berwarna emas pucat terlihat melompat dengan cepat, lalu melompat ke atas tebing. Zizi, meskipun rambutnya telah berubah, Li Chen sekilas masih mengenalinya sebagai emas. Haha, selamat. Li Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum, sangat senang. Jika Monkey tua itu masih hidup, dia akan sangat senang melihat klan Monkey bersenjata besi mulai makmur kembali. Fiuh, tiba-tiba, seruan elang terdengar di langit yang jauh, dan kilatan cahaya keemasan darah tiba-tiba mendekat, itu adalah elang yang agung. Tentu saja itu pasti Lei Peng. Dengan keras, monster yang tidak disebutkan namanya dibuang, dan Lei Peng mencium Lei Peng dengan penuh kasih sayang dengan kepalanya. Sehat, Li Chenru membelai bulu jambul yang perlahan-lahan muncul dari kepala Lei Peng seperti saudara, dan matanya bersinar kegirangan saat dia melihat tubuhnya bertambah 10 kali lipat. Pada saat itu, Li Chen membawa Lei Peng dan Jin Zi ke air terjun yang jaraknya puluhan mil, di mana dia menguliti monster itu dan menyalakan api yang menyala-nyala untuk memanggang. Keesokan paginya, di bawah tatapan enggan Jin Zi, Li Chen duduk di punggung Lei Peng untuk pertama kalinya dan pergi. Sebagai makhluk terkuat di klan Monkey bersenjata besi, ia harus bertahan untuk merevitalisasi klan tersebut. Lei Peng, yang telah mencapai tingkat kedua, memiliki tubuh yang menakjubkan berukuran 1 kaki, dengan sayap terbentang, ia mencapai ketinggian yang mengesankan yaitu 3 kaki hampir 10 meter. Sangat mudah untuk memindahkan 100 kg Li Chen. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, ukuran Lei Peng setelah terobosannya akan sangat berbeda, meski dia tidak sebesar orang tuanya, dia pasti bisa mencapainya seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya. Yang mengejutkan Li Chen adalah bulunya tidak cocok dengan bulu pasangan elang emas. Temukan monster yang lebih besar, aku ingin mengasah kemampuan bela diriku. Li Chen menepuk punggung Lei Peng dan memesan. Fiuh. Lei Peng mengangkat kepalanya dan menangis, terbang cepat mengikuti angin menuju pegunungan dan hutan di kejauhan, mata elangnya yang tajam berpatroli bolak-balik. Setelah tinggal di sekte selama setengah tahun, kultivasi Li Chen berkembang pesat, meskipun dia dibimbing oleh Jiang Musi, jenius tahun itu, setiap hari, dia tidak mengasah seni bela dirinya dalam pertarungan sebenarnya, dan sulit untuk menentukannya, kekuatan sejatinya. Hanya melalui latihan terus-menerus kita dapat tumbuh dan maju lebih cepat. Memanggil. Di pegunungan tak berujung, suara gemuruh tajam tiba-tiba keluar, tetapi cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari bawah, dan langsung melesat ke arah Lei Peng di udara. Fiuh. Cahaya keemasan datang begitu tiba-tiba sehingga Lei Peng tidak bisa mengelak, tapi dia masih mengandalkan kewaspadaannya terhadap bahaya dan memutar tubuhnya dengan keras pada akhirnya. Tertawa. Cahaya keemasan menembus bulu emas di sayapnya, memunculkan bekas darah dan beberapa bulu. Li Chen tidak menyangka akan diserang, dia tertangkap basah, terhuyung dan jatuh ke samping. Tidak baik, ada semburan nafas di telinga, dan angin kencang meniup rambut, dan tidak ada pengaruh di udara, kecuali Anda adalah seorang pejuang di alam Yuan padat yang dapat menggunakan kultivasi yang kuat untuk menghentikan tren penurunan, jika tidak, Anda akan melakukannya, hanya jatuh sampai mati. Fiuh. Lei Peng berbalik di udara, berbalik secepat kilat, dan meraih Li Chen dengan ganas. Memanggil. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan lain keluar dari bawah, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya. Pengadilan kematian. Li Chen langsung marah. Dengan penglihatannya, meskipun dia hanya bisa melihat kilatan pelangi yang menakutkan, dia juga bisa melihat bahwa itu adalah panah emas, dan ketika diresapi dengan energi sejati, itu pasti memiliki kekuatan senjata spiritual. Jika anak panah pertama adalah kesalahpahaman, anak panah kedua ditembakkan langsung ke arahnya, jelas menginginkan nyawanya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena pria itu berada di udara, tangannya tiba-tiba menggertak. Dalam kilatan petir, pupil matanya menyusut hingga batasnya, dan ketika panah tajam melesat ke depannya, dia menembakkannya dengan keras ke arah tengah. Bentak. Dalam ledakan energi merah emas, panah tajam berwarna hijau emas yang panjangnya lebih dari 2 kaki berhenti hanya beberapa inci dari alis Li Chen. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Li Chen berkedip mundur tanpa sadar, dan genggaman Lei Peng sia-sia. Hore! Mengayunkan sayapnya, tubuh Lei Peng yang berkedip dan fleksibel terbang ke arah Li Chen lagi, meraihnya lurus dan jatuh ke dalam hutan di bawah. Sayap yang kuat melambai-lambaikan arus udara yang kuat, meniupkan pasir dan kerikil, serta mematahkan rumput dan pepohonan. Setelah memeriksa luka di bawah sayap Lei Peng dengan cermat, dia menemukan bahwa itu hanya goresan kecil, dan dia merasa lega. Temukan mereka, hati-hati. Menginstruksikan Lei Peng, mata Li Chen meledak dengan cahaya dingin, dan dia menginjak awan di bawah kakinya, dia memanjat pohon kuno seperti asap tipis dan menghilang tiba-tiba. Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya akan menyinggung mereka. Anda bisa memaafkan anak panah pertama karena tidak melihat siapapun, tetapi anak panah kedua datang tepat ke arahnya,
jelas menginginkan nyawanya, jika dia masih bisa menahannya, itu akan benar-benar tidak berdarah. Li Peng melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, langsung menembus awan. Suara mendesing. Seringan angin sepoi-sepoi bertiup menembus awan, sosok Li Chen tersapu jauh, dahan dan dedaunan berkibar, yang dengan jelas menunjukkan betapa cepatnya dia. Menurut ingatan yang dia jentikkan ke udara, dia memanjat punggung gunung di depan, dan cahaya keemasan memancar dari sana. Dengan budidaya Li Chen, dia tiba tidak jauh hanya dalam waktu setengah seperempat jam. Matanya yang tajam dengan hati-hati mengamati hutan lebat di depan, tidak melewatkan satu jejak pun. Luar biasa, sepertinya dia tidak diragukan lagi adalah seorang petualang alam tempa yang telah berada di sekitar pegunungan Guchang sepanjang tahun. Li Chen berdiri bolak-balik beberapa kali, dengan hati-hati melihat beberapa helai rumput patah yang tidak mencolok di tanah. Teman-teman di sana, silakan datang dan bicara. Tiba-tiba terdengar teriakan dari punggung bukit yang penuh energi dan suara mengguncang seluruh punggung bukit, yang jelas menunjukkan betapa kuatnya energi tersebut. Fluktuasi energi sejati ini tahap akhir dari alam sejati. Murid Li Chen menyempit. Sebagai seorang pejuang di alam pernapasan dan penempaan batin, kecuali dia mengungkapkan tingkat kultivasinya, orang lain tidak akan memiliki cara untuk memeriksanya, hanya dengan pengalaman yang kaya mereka dapat menyimpulkan dari banyak penampilan. Ketika Anda mencapai alam Yuan padat dan dapat melepaskan kesadaran spiritual Anda dapat memeriksa tingkat kultivasi orang lain, dan Anda hanya dapat memeriksa orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Anda. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa di antara para pejuang di alam penempaan, terdapat teknik pemurnian ilahi yang sangat canggih, seperti Li Chen, tetapi tingkat kultivasinya saat ini masih rendah dan dia tidak dapat melepaskan kesadaran spiritualnya. Tadi itu semua hanya kesalahpahaman. Saya melakukan kesalahan. Saya harap teman ini tidak menyalahkan saya. Setelah hening beberapa saat, terdengar suara yang sedikit enggan. Tahap akhir dari alam penempaan. Mata Li Chen bergerak-gerak, melihat pegunungan dan hutan di kejauhan, cahaya dingin berkedip di matanya, dan dia mengulurkan jari telunjuknya untuk masuk. Memanggil. Peluit tajam berbunyi untuk waktu yang tidak diketahui, dan sosoknya mundur seperti macan tutul, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Saudaraku, bukankah kamu seorang pejuang yang bisa menjinakkan monster? Apakah kamu sangat berhati-hati? Di antara tumpukan batu di sisi lain punggung bukit, 7 atau 8 petualang dengan pakaian lengkap melihat sekeliling dengan waspada. Salah satu dari mereka, seorang pria setinggi 7 kaki dengan perawakan kuat dan memegang busur panjang raksasa, bergumam. Huff, kamu bisa melatih elang iblis tingkat 2 sedemikian rupa. Apa menurutmu itu mudah untuk dikacaukan? Seorang pria parubaya bertubuh sedang mendengus dingin. Kakak kedua, hanya ada satu orang di sisi lain. Kita harus menghabisinya dan mendapatkan metode untuk menjinakkan monster-monster itu. Masing-masing saudara kita akan menjinakkan monster-monster itu. Dengan kekuatan kita, bukankah kita diperbolehkan mendominasi wilayah terluar pegunungan Guchang? Pria besar itu mengerutkan bibirnya. Anda. Baiklah, pria parubaya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh salah satu pria jangkung dengan lambaian tangannya, dan berkata dengan tenang, kali ini target kita adalah ular piton petir. Selama kita menghabisinya, kita bisa mendapatkan inti iblis dan harta karun sebagai gantinya, cukup bagi kita semua untuk menembus tingkat kultivasi. Mari kita bicarakan sisanya setelah semuanya selesai. Jika ada orang di sini yang familiar dengan dunia petualangan pasti bisa mengenali identitas ke-8 orang tersebut, mereka adalah Storm Team yang terkenal. Bosnya, Mo Kuangfeng, memiliki teknik pedang tingkat menengah. Teknik pedang Kuangfeng, dia telah mengembangkannya hingga tingkat Dzogchen, dan budidayanya termasuk yang teratas di antara para pejuang di tahap akhir alam penempaan. Dua saudara paling terpercaya di bawahnya, saudara kedua Zhao Tongkun, pandai menggunakan kipas angin dan api, dan Zhang Guangrong pandai dalam teknik panah rantai 9 manik, mereka juga merupakan pejuang tahap akhir di alam penempaan. 5 bawahan lainnya semuanya adalah pejuang yang baik di tahap tengah alam penempaan, meskipun reputasi mereka tidak sebaik pencuri 13 Tianyun yang sangat kejam, mereka masih merupakan sosok yang terkenal. Iya Pak, meskipun Zhang Guangrong, anak tertua ketiga, terkadang bertingkah bodoh, dia biasanya yang paling patuh kepada Mo Kuangfeng. Sambil berbicara, 8 orang itu berbalik dan berlari menjauh. Ledakan, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, angin kencang bertiup, suara dentuman keras terus terjadi di pegunungan dan hutan, serta asap dan debu mengepul ke angkasa. Tabrakan gunung yang biadab. Di tengah teriakan tajam, aura kekerasan mengalir ke pasir dan bebatuan yang berterbangan, menyebabkan pepohonan kuno di sekitarnya berderak. Tiba-tiba saya melihat angin kencang di hutan pegunungan, menghantam kejauhan. Di seberangnya, monster mirip gunung berukuran 2 kaki, dengan tubuh berwarna hijau besi dan satu tanduk di kepalanya, melebarkan kukunya dan berlari dengan liar. Di bawah kakinya, bumi bergetar, retakan muncul terus-menerus, dan di sekitarnya,
cahaya iblis hijau yang agung dan ganas muncul, yang benar-benar menakutkan. Yang mengherankan, itu adalah monster badak lapis baja tingkat 2 tingkat menengah. Ledakan. Dalam sekejap, kedua aliran udara itu bertabrakan, dan aliran udara melingkar yang terlihat dengan mata terbuka meledak. Asap dan debu dalam radius puluhan kaki tiba-tiba berhenti, dan dalam sekejap tersapu oleh aliran udara ini, kemanapun ia melewatinya, rerumputan dan pepohonan tumbang, dan pepohonan purba yang dipeluk oleh beberapa orang retak dan patah. Melenguh. Raungan seperti guntur membubung ke langit, energi gila berkumpul ke bawah, dan kekuatan dahsyat yang menakjubkan menyebar. Huff, aku ingin menggunakan kekuatan magis kelahiranku, tapi aku tidak punya kesempatan. Awan hantu itu runtuh. Dalam asap dan debu yang mengamuk, momentum yang menakjubkan meledak, dan energi kekerasan ditekan dalam sekejap mata, roda api besar yang panas muncul di dalam, menghantam baju besi-besi seperti bukit yang terlihat samar-samar. Ledakan. Aliran udara yang semula berkumpul di kula badak lapis baja tiba-tiba menghilang saat menghadapi hantaman dahsyat ini, tampaknya kepanikan muncul di sepasang mata dingin. Tapi kemudian cahaya ganas itu bersinar terang, dan dia menundukkan kepalanya dengan keras dan menggunakan tanduknya untuk mendorongnya menjauh. Ledakan. Roda api angin berisi bilah angin tak berujung dan lapisan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus bergesekan dengan tanduk monster itu, di tengah suara dentang, cahaya keemasan bersinar, seolah-olah bergesekan dengan emas dan besi. Liontin Wanjun. Terjadi ledakan keras, dan sesosok tubuh terlihat berkedip-kedip di dalam asap, melesat ke atas lebih dari 10 kaki, dan jatuh seperti kilat. Bang! Melenguh. Ledakan. Ketiganya benar-benar berbeda, tetapi suara gemuruh meletus, dan pasir serta batu yang bergejolak keluar seperti anak panah yang tajam. Meskipun badak lapis baja itu sangat besar, ia tetap tidak dapat menahan gaya ke bawah yang kuat, ia tiba-tiba jatuh ke tanah dan melolong sepanjang hari. Bola angin dan api yang ditahannya langsung memenuhi seluruh wajahnya, mengikis pelindung kulit sekeras batu dan terus-menerus mengikis daging dan darah di bawahnya. Bang bang bang. Di tengah asap dan debu, sesosok tubuh kurus dengan ganas menghantam leher badak lapis baja tersebut, kedua tinju yang berputar itu bersinar dengan cahaya merah keemasan dan jatuh seperti tetesan air hujan. Badak lapis baja mengeluarkan raungan melengking, mencoba bangkit dan melarikan diri, tetapi selalu tertahan. Tabrakan yang menggelegar itu berlangsung selama secangkir teh, dengan suara berderak yang menakutkan. Tubuh monster itu akhirnya roboh, hanya menyisakan suara kicau tak bernyawa yang berangsur-angsur menghilang. Badak lapis baja besi, monster jangka menengah sangat sulit untuk dihadapi. Pertahanannya terlalu kuat. Saya khawatir beberapa monster tingkat atas biasa tidak dapat menandinginya. Li Chen mengerutkan kening sambil melihat ke arah badak lapis baja, yang sebesar bukit. Inti iblis dari binatang iblis ada di dalam perutnya, sangat sulit untuk menghilangkan inti iblis dari mayat binatang iblis yang begitu besar. Setelah melihat sekeliling, Li Chen benar-benar tidak ingin berlumuran darah, jadi dia bergoyang menuju sebuah gua di kejauhan. Monster tingkat 2 tingkat menengah, terutama monster ini, masih sangat kuat. Bahkan monster tingkat 2 yang terlambat tidak dapat memanfaatkan keberadaannya. Pasti ada harta karun yang dikumpulkannya di sarangnya. Paling buruknya, akan ada banyak batu purba. Benar saja, Li Chen mencari ke dalam dan menemukan tidak kurang dari ratusan batu yuan tingkat rendah. Bagi seorang pejuang tingkat realisasi, ini adalah sebuah kesepakatan yang luar biasa. Hei, ini. Setelah menyelesaikan pencarian, dia menoleh dan melihat di sudut, di celah antara bebatuan, ramuan sepanjang sekitar 1 kaki dengan hanya selusin daun muda, memancarkan lingkaran cahaya ungu samar. Suara mendesing. Mata Li Chen berbinar, dia dengan hati-hati memisahkan ramuan itu, memegangnya di tangannya dan mengamatinya dengan cermat, dan setelah beberapa saat, dia dipenuhi dengan keterkejutan si Hua Chao, haha, aku tidak menyangka akan menemukan ramuan terbaik di sini. Ini adalah cara terbaik untuk memadatkan kesadaran spiritual Anda. Harta karun, kali ini teknik pemurnian jiwa Shenglong sudah cukup untuk ditingkatkan ke tingkat ketiga. Bagi monster, Zihua Chao adalah harta karun yang meningkatkan kecerdasan spiritual mereka, tetapi bagi para pejuang, itu adalah harta karun yang memurnikan kesadaran spiritual mereka. Sejak Li Chen berlatih seni pemurnian jiwa naga suci, butuh waktu hampir 5 bulan sebelum dia hanya bisa mencapai level 2. Anda harus tahu bahwa seni pemurnian jiwa naga ascending memiliki 5 level. Dengan setiap tingkat pemurnian, kesadaran spiritual tidak hanya akan lebih halus, tetapi juga kultivasi akan lebih cepat, tetapi juga akan lebih sulit untuk dipahami. Yang penting adalah selama Anda berlatih sampai tingkat ketiga, Anda dapat membiarkan kesadaran spiritual dilepaskan untuk sementara, dan mencapai jejak kekuatan prajurit alam guyuan. Selain sulitnya mempraktikkan teknik ini, yang terpenting adalah ramuan berharga untuk mempraktikkan metode ini terlalu langka, kecuali seseorang memiliki jiwa yang kuat secara alami, ia hanya dapat mengembangkan kesadaran spiritualnya selangkah demi selangkah seperti biasanya, prajurit.
Setelah menyimpan semua harta karun ke dalam kategori, Li Chen bermeditasi dan memulihkan diri. Bagi para pejuang, kesadaran spiritual tidak hanya dapat menyampaikan bahaya yang tidak diketahui, tetapi juga cukup kuat untuk menghangatkan jiwa, meningkatkan pemahaman pejuang, dan memudahkan pejuang untuk memahami esensi seni bela diri. Masih selama pertarungan, latihan bela diriku meningkat pesat. Dilihat dari kekuatan tinju saat ini, aku seharusnya sudah mencapai puncak Xiao Cheng. Ye Guyun telah berhasil memasuki ranah Yuan padat, dan aku harus mencapainya sebelum itu. Li Chen dengan senang hati memasukkan rumput ungu ke dalam kotak giok dan menyimpannya, lalu berbalik dan keluar. Haha, aku kaya. Itu badak lapis baja. Harta karun ini cukup untuk dijual seharga lebih dari 1.800 yuan dalam bentuk batu. Saya khawatir masih ada lagi. Jangan bergerak dulu. Melihat situasi di sini, pertarungan seharusnya baru saja berakhir. Hati-hati. Begitu kami keluar dari gua, terdengar teriakan-teriakan tak jauh dari situ, tampak jelas bahwa ada tim petualangan yang kebetulan lewat dan melihat badak lapis baja. Li Chen tidak terburu-buru untuk melangkah maju dan diam-diam bersembunyi untuk melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Melalui tumpukan puing, saya bisa melihat 3 pria dan 2 wanita berdiri di samping tubuh badak lapis baja. Pemimpinnya adalah seorang prajurit parubaya mengenakan pakaian hitam, yang mengamati sekeliling dengan tatapan waspada. Ayah, sepertinya tidak ada orang di sini. Kalau tidak, mengapa tubuh monster yang begitu berharga ditinggalkan di sini? Ayo kita bungkus, kan? Dia baru berusia 10 tahun, dan wanita jangkung dengan pakaian merah menyala berkata dengan tajam. Omong kosong, melihat ukuran badak lapis baja ini, setidaknya itu adalah eksistensi puncak di tahap tengah tingkat kedua. Prajurit biasa di tahap akhir alam realisasi mungkin tidak dapat menembus pertahanan. Bagaimana bisa orang sekuat itu mudah terprovokasi? Pria parubaya berbaju hitam menundukkan wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan ketiga, pedang pemotong emasmu adalah senjata spiritual terbaik. Bahkan prajurit alam Yuan padat biasa pun mungkin tidak memilikinya. Bukankah mudah untuk menangkap monster kecil tingkat menengah tingkat 2? Di sampingnya, seorang prajurit muda kurus mengerutkan bibir dan berkata, "Ya, Tuan ketiga, kami tidak menemukan monster yang layak kali ini. Kulit sapi badak lapis baja ini dapat digunakan untuk menyempurnakan beberapa baju besi bermutu tinggi." Orang lain memberi semangat. Meskipun pedang pembunuh emasku memang senjata spiritual kelas atas, ada juga harta palsu di atasnya. Pernahkah kamu mengetahui kebenaran bahwa ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia selama bertahun-tahun di Tianbing Villa? Pria parubaya berbaju hitam mendengus dingin. Ya, Tuan ketiga, kami dari Tianbing Villa. Bahkan jika kami mengambil monster tanpa pemilik ini, apa yang dapat kami lakukan? Prajurit muda kurus itu mengangkat bahunya dan berkata dengan bangga. Brengsek, kalian. Pria parubaya berbaju hitam memiliki ekspresi kebencian di wajahnya, saat dia hendak memberi mereka pelajaran, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Li Chen perlahan berjalan keluar dari tumpukan batu, matanya yang seperti bintang tidak terlihat jelas di balik penutup rambutnya, namun bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa dia terlihat seperti remaja. Haha, pahlawan muda ini adalah Zhao Zhengfeng, instruktur ketiga dari aula keempat Villa Xia Tianbing. Saya ingin tahu apakah orang yang lebih tua ada di sini. Zhao Zhengfeng melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan dengan penglihatannya dia secara alami dapat mengetahui perkiraan usia Li Chen, dan berkata sambil tersenyum. Beberapa prajurit muda memandang Li Chen yang perlahan mendekat dengan rasa ingin tahu, jijik, atau tidak berlebihan. Maukah kamu mengumpulkan mayat monster? Bibir Li Chen sedikit melengkung. Villa Tianbing, yang dikatakan sebagai villa, sebenarnya adalah kota besar, dan penguasa kotanya, Zhao Wuji, adalah orang yang sangat berkuasa di alam akhir Guyuan. Di antara 108 kota utama di Kabupaten Suanyun, salah satu dari 3 kota teratas adalah Tianbing Villa, yang berspesialisasi dalam pemurnian senjata spiritual. Dapat dikatakan bahwa 30% senjata yang digunakan oleh para pejuang di Kabupaten Suanyun berasal dari Villa Tianbing. Bahkan Sekte Suanyun membeli senjata spiritual dalam jumlah besar setiap tahunnya, yang menunjukkan warisannya yang mendalam. Zhao Zhengfeng sepertinya tidak menyangka Li Chen akan mengatakan ini, dan terbatuk kering untuk menutupi rasa malunya. Tentu saja, kulit badak lapis baja ini adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan baju besi tingkat roh. Apakah ini milik adik laki-lakiku? Keputusan. Implikasinya adalah jika orang yang lebih tua ada di sekitar Anda, segera panggil mereka. Badak lapis baja besi puncak tingkat kedua memiliki cukup kulit untuk memurnikan 3 potong pelindung kulit tingkat menengah hingga tinggi, dengan harga 1.500 batu yuan tingkat rendah. Ia memiliki 1 kula di kepalanya, yang tajam dan tidak bisa dihancurkan. Mereka yang memiliki pengalaman kaya dapat memurnikan jiwa tugas berat kelas atas. Harga untuk prajurit adalah 500,
dan harga untuk inti iblis adalah 1000, dengan total 3000 batu yuan tingkat rendah, dan sisanya akan diberikan. Li Chen tidak bermaksud berdebat dengannya, jadi dia berbicara dengan singkat dan padat. Ketika dia bersembunyi, dia mengerti bahwa alasan mengapa Zhao Zhengfeng mengungkapkan identitasnya hanya untuk membuat orang-orang dalam kegelapan merasa khawatir. 3000 batu yuan tingkat rendah, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Prajurit muda yang sedikit lebih pendek itu berteriak. Suara berbisik. Li Chen mencibir dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah orang yang baru saja mengatakan bahwa bahan badak lapis baja bernilai 1.800 yuan batu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang saya pelajari di Tianbing Villa. Seorang pejuang di puncak alam sejati mungkin memiliki banyak inventaris, tetapi para pejuang membutuhkan begitu banyak harta untuk berlatih, dan sebagian besar barang yang mereka peroleh ditukar dengan harta yang berguna bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa sungguh luar biasa bagi seorang pejuang seperti itu untuk selalu memiliki 1.800 batu yuan tingkat rendah di tubuhnya. Jangan melihat badak lapis baja bisa bernilai 3.000 yuan stone tingkat rendah, tapi jika itu sebuah tim, mereka bahkan tidak bisa berbagi beberapa ratus yuan stone, apalagi mereka harus membeli apa yang mereka butuhkan, dan menebus kerugian. Lagi pula, tidak akan banyak yang tersisa. Kamu mencari. Melihat Li Chen menertawakannya, pemuda itu sangat marah, tetapi Zhao Zhengfeng menghentikannya. Haha, harga yang dikatakan pahlawan muda sangat nyata. Saya menginginkannya. Saya ingin tahu apakah batu yuan ini untuk pahlawan muda atau sesepuh sekte Anda. Wajah Zhao Zhengfeng berubah muram. Kurangnya rasa kesopanan di antara murid-muridnya ada hubungannya dengan pendidikan mereka. Namun, sulit untuk marah ketika ada orang luar di depannya, jadi dia tersenyum ringan. Berikan saja padaku. Li Chen mengulurkan tangannya dan berkata. Bagus. Zhao Zhengfeng juga cukup senang. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, membukanya dan melihatnya beberapa kali, lalu melemparkannya ke Li Chen. Setelah mengambil tas penyimpanan, Li Chen juga membuka tas penyimpanannya sendiri dan menuangkan batu yuan ke dalamnya. Setelah memastikan jumlahnya, dia melemparkannya kembali dan mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak tahu nama pahlawan muda itu. Jika Anda punya waktu untuk datang ke Villa Tianbing saya pasti akan menyapu tempat tidur dan menunggunya. Zhao Zhengfeng mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan melemparkan token merah seukuran telapak tangan, dia masih menolak menyerah menanyakan asal-usul Li Chen. Suanyun Nanyuan, gerbang dalam Li Chen. Setelah sedikit ragu, Li Chen menangkap token itu dan pergi ke kejauhan. Apa-apaan ini? Murid batin kecil berani merias wajah di depan guru ketiga. Prajurit pendek itu memandang punggung Li Chen yang mundur dengan jijik dan berkata. Pemuda jangkung dan kurus itu sedikit mengernyit, tampak sedikit bingung. Gadis berbaju merah menyala cemberut seolah dia tidak bahagia, sedangkan gadis terakhir memiliki wajah tanpa ekspresi, seolah tidak ada hubungannya dengan dia. Brengsek. Zhao Zhengfeng, yang sedang melihat ke langit, tiba-tiba berbalik dan berteriak keras, menyebabkan beberapa orang gemetar. Ayah, kenapa ayah berbicara begitu keras? Menakutkan. Gadis berbaju merah menepuk payudaranya yang menggembung dan berkata dengan tidak puas. Kalian, tidak apa-apa jika kamu tidak berlatih seni bela diri dengan baik di hari kerja. Mengapa kamu tidak belajar akal sehat? Bagaimana aku bisa mempercayaimu di masa depan ketika kamu pergi keluar sendirian untuk membuat masalah? Zhao Zhengfeng memandangnya dengan penuh kasih sayang dan berkata. Bukankah dia hanya murid dalam dari sekte Suanyun? Apa hebatnya dia? Selain itu, apa hubungannya ini dengan akal sehat? Kata gadis berbaju merah tidak puas. Tentu saja itu ada hubungannya dengan itu. Pemuda tadi seharusnya adalah elit yang baru dipromosikan dari kampus selatan sekte Suanyun, seorang elit yang menerobos ke alam sejati pada usia 15,5 tahun. Zhao Zhengfeng mendengus dingin. Menerobos alam sejati pada usia 15,5 tahun. Tuan, apakah kamu bercanda? Kali ini, bahkan gadis dingin yang selama ini diam pun menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kamu bercanda? Jika tebakanku benar, badak lapis baja ini dibunuh olehnya. Zhao Zhengfeng berkata dengan ekspresi serius. Tidak mungkin, Tuan ketiga, saya lebih suka percaya bahwa dia adalah seorang jenius berusia 15 tahun di alam penempaan daripada dia bisa menghabisi badak lapis baja. Beberapa orang saling memandang dan menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tapi menurut laporan dari mata-mata Zhuangzong di Sekte Suanyun, lebih dari setengah tahun yang lalu, sebelum dia memasuki alam realisasi, dia mampu bertarung dengan lebih awal tahap realisasi-realisasi. Para murid elit tidak terkalahkan dan bahkan telah menguasai keterampilan tinju. Setelah berlatih selama lebih dari setengah tahun, orang dapat membayangkan kekuatan mereka. Mendesis. Mendengarkan kata-kata Zhao Zhengfeng, beberapa orang tersentak dan tampak tidak percaya. Bintang-bintang bersinar terang di malam yang gelap, dan di hutan yang sunyi, beberapa binatang dan burung terdengar dari waktu ke waktu. Di dalam gua,
Li Chen duduk dengan mata tertutup, tangannya perlahan meluncur, membuat postur aneh, dengan cahaya lavender samar berkedip di sekitar tepi mulutnya. Kesadaran spiritual yang halus mulai muncul dari dunia luar. Dalam diam, Li Chen tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas cahaya ungu sepanjang 2 inci memancar dari matanya. Berdengung. Dalam kehampaan, gelombang yang tidak terdeteksi dan sangat aneh perlahan menyebar dan menghilang dalam sekejap. Li Chen mengguncang tubuhnya sedikit, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan ada sedikit kegembiraan dalam senyum pahitnya. Teknik pemurnian jiwa Shenglong tingkat ketiga benar-benar dapat melepaskan kesadaran spiritual saya. Jika saya mempraktikkannya ke tingkat kelima, itu sudah cukup bagiku untuk melampaui dunia. Beberapa pejuang di alam Yuan padat. Meski hanya sesaat, kali ini Li Chen sangat senang bisa menerobos belenggu dengan bantuan efek rumput bunga ungu. Pertumbuhan kesadaran spiritualnya membuat pikirannya menjadi lebih jernih, dan bahkan banyak pertanyaan yang dia miliki selama kultivasi sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Jari guntur. Dia melakukannya seperti yang dia pikirkan, dan menurut deskripsi seni bela diri Thunder Palm yang tidak lengkap di benaknya, Li Chen diam-diam mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk keras ke batu di satu sisi. Tertawa. Suara yang tidak terdeteksi terdengar, dan semua jarinya terendam di dalamnya. Sedikit getaran energi bahkan mengubah bebatuan di sekitar jari-jarinya menjadi bubuk. Jadi begitu, mereka bisa digunakan secara terpisah. Meski tidak lengkap, saat kelima jariku bergerak bersamaan, itu akan menjadi hari ketika telapak tangan guntur muncul kembali. Meski sangat sulit untuk membuat gerakan sendiri, gerakan yang bekerja sama adalah yang terbaik. Memikirkan kegembiraannya, Li Chen bermimpi untuk melompat. Di bawah cahaya api, sosoknya bergerak maju mundur seperti hantu. Dalam keadaan kesurupan, sosok yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih di satu tempat dan kemudian menyebar. Tawa gembira dan gembira Li Chen datang dari dalam gua, seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur menjadi putih. Sekarang ilmu bela diriku telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa, tinggal satu langkah lagi untuk mencapai kesempurnaan. Huan Yunbeng yang menggabungkan tinju badai dan tinju auman harimau bisa dikatakan hanyalah kombinasi awal dari ciptaan naga Janji Beng setelah mencapai alam transformasi. Jika saya ingin menyempurnakannya, jalan masih panjang. Dengan keterampilan tinju Xiao Cheng, umumnya tidak ada seorang pun di tahap akhir alam penempaan yang akan menjadi lawan saya, tetapi jika saya bertemu dengan para jenius yang juga berlatih seni bela diri super, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Keesokan paginya, Li Chen mempraktikkan semua yang telah dia pelajari di luar gua, diam-diam merenungkan kekuatannya saat ini. Fiuh. Saat dia memikirkannya, tangisan elang terdengar samar di kejauhan, bercampur dengan kemarahan, ekspresi Li Chen sedikit berubah, dan dia berjalan pergi seperti angin di kakinya. Li Chen secara alami bisa mendengar kegembiraan dan kecemasan dalam suaranya. Sejak memasuki gunung selama lebih dari setengah bulan, dengan keunggulan Lei Peng Feitian, jejak monster mudah ditemukan, saya telah memburu puluhan monster level 2 sendirian. Dia pada dasarnya menghabisi semua monster dalam radius ratusan mil, kecuali makhluk teratas yang tidak mampu dia sakiti. Jika dia tidak bisa dikalahkan, dia akan melarikan diri, dan jika dia dipukuli, dia akan menghabisinya. Ada beberapa monster yang bisa disandingkan dengannya, tetapi dengan kerja sama dari Thunder Eagle, dia pada akhirnya akan dihukum, tempat itu. Saat ini, tidak hanya budidaya seni bela dirinya meningkat pesat, tetapi budidaya Lei Peng juga meningkat pesat seolah-olah dia telah meminum obat kuat. Sejauh yang diketahui Li Chen, Lei Peng mengandalkan fondasi alaminya untuk menjadi kuat. Umumnya, monster tingkat 2 tingkat menengah bukanlah tandingannya. Bahkan jika ia menghadapi monster tingkat akhir tingkat kedua yang sulit, ia tidak akan pernah minta bantuannya. Dia bisa melakukannya sendiri, terbang menjauh dari bahaya. Banyak pikiran terlintas di benaknya, tetapi itu tidak menghalangi Li Chen untuk bergerak maju dengan cepat. Dia meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan pil pengumpul ki dan memasukkannya ke dalam mulutnya jika terjadi keadaan darurat. Seperempat jam kemudian, Li Chen tiba di depan pegunungan yang jaraknya puluhan mil. Dari kejauhan, dia mendengar suara mendesis yang menggelegar, serta pepohonan kuno yang tumbang dan asap serta debu yang megah muncul. Sosok merah emas Lei Peng berguling dan bergerak di tengah asap dan debu, menjulang seperti pelangi yang menakjubkan. Dengan gerakan sebesar itu, sudah jelas bahwa itu pasti monster yang sangat besar, dan kekuatannya harus lebih tinggi dari Lei Peng. Mungkin itu adalah monster tingkat akhir tingkat kedua. Jika itu adalah monster tingkat atas, Lei Peng mungkin tidak akan berpikir untuk memprovokasinya dan terbang begitu saja. Ledakan. Tubuh itu langsung bangkit dari tanah, bergegas menuju hutan pegunungan, dan segera mendekat. Meski dia sudah bersiap, dia masih dikejutkan oleh binatang raksasa di depannya. Panjangnya lebih dari 10 kaki dan setebal tangki air. Masing-masing bagian memiliki sisik cian halus seukuran kepalan tangan dan bersinar dengan cahaya dingin. Kepala besar yang ganas seukuran batu giling, menelan huruf merah.
Suara mendesis yang menggelegar keluar dari mulut ular piton raksasa ini, ia mengayunkan tubuhnya yang besar, dan pohon-pohon purba yang dipeluk oleh beberapa orang langsung patah dan roboh. Panggilan. Melihat Lei Peng melayang di udara, menunggu kesempatan untuk menyerang, Li Chen menghela nafas lega, dan matanya sedikit menyipit. Tidak, bekas luka pada cahaya iblis ini tidak ditinggalkan oleh Lei Peng. Aura ini, binatang iblis tingkat 2 tingkat atas. Dia melirik ke arah pepohonan kuno yang jarang dan bengkok di kejauhan, tanpa diduga, cahaya iblis ini menyerbu ke sini dan ditemukan oleh Lei Peng. Elang adalah musuh alami ular, namun bagaimanapun juga, kekuatan Lei Peng jauh lebih rendah, namun ular piton raksasa ini berlumuran darah dan jelas mengalami luka berat sehingga menemui jalan buntu. Ingin melihat kekuatan Lei Peng saat ini, Li Chen mundur untuk mengamatinya dengan cermat. Selama dalam bahaya, dia dapat mengambil tindakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terlebih lagi, pertarungan antara dua musuh alami yaitu monster juga menjadi kesempatan langka untuk mengamati dan mengambil pelajaran darinya. Mungkin Anda bisa mendapatkan inspirasi darinya dan menambah pengetahuan Anda tentang ilmu bela diri. Saya melihat dua monster, satu berputar dan terbang di ruang terbuka, dan yang lainnya menyapu dan bertabrakan. Energi monster ada di mana-mana, dan pasir serta kerikil menyembur keluar. Segala sesuatu dalam jarak 100 kaki berantakan, dengan tumbuhan rusak dan tidak ada jejak yang tersisa. Elang menyerang kumparan ular. Dengan tubuhnya yang kuat, cahaya iblis ini tidak takut dengan cakar pengguntur. Namun, kehilangan energi dan darah terlalu besar. Tidak dapat dihindari bahwa kekuatannya tidak akan cukup, tetapi sulit untuk menghilangkannya untuk sementara waktu. Li Chen melihat dengan jelas ada puluhan luka pada ular piton raksasa itu, dan 7 atau 8 anak panah tajam tertusuk di celah di antara sisiknya. Yang paling parah adalah luka besar di lehernya yang panjangnya mencapai 1 meter, tulangnya terlihat dalam, daging dan darahnya berguling-guling, sangat menakutkan. Entah siapa yang mampu mengenai celah antara sisik keras di punggung ular piton raksasa dan pelindung lembut di perut dengan presisi sedemikian rupa sehingga menyebabkan luka seperti itu. Fiuh! Saat Li Chen sedang menonton, Lei Peng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, berbelok tajam di udara, dan tetap menjatuhkan dirinya ke bawah. Dua cakar tajam di bawah perut bersinar dengan cahaya hitam yang menakutkan, dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari prajurit spiritual kelas menengah manapun. Pada saat ini, mereka tidak diragukan lagi terungkap. Tidak baik, Li Chen, yang siang dan malam bersama Lei Peng, langsung menerkamnya. Dia mengerti bahwa Lei Peng tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, dan dalam kegelisahannya, dia terbawa suasana. Mendesis. Ular piton raksasa yang ganas, dengan cahaya dingin merah yang keluar dari kedua matanya yang besar, mengangkat kepalanya dengan ganas dan berubah menjadi anak panah raksasa yang melesat dari tanah. Dengan kekuatan fisiknya, dia mungkin bisa meruntuhkan gunung kecil dengan kekuatan seperti itu. Belum lagi, busur biru keemasan yang berkedip dari bola daging kecil di atas kepalanya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ular piton raksasa itu pasti dibuat marah oleh Lei Peng dan berencana mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Lei Peng dalam satu gerakan. Tabrakan gunung yang biadab. Li Chen, yang keluar dari tusukan diagonal, melihat di matanya ular piton besar menghantam Lei Peng, tetapi sosoknya tidak bisa menahan diri untuk mengambil postur tabrakan gunung yang liar. Aura gila dan kekerasan terlihat jelas pada saat ini, dan energi ganas berubah menjadi badai horizontal, menghantam tubuh monster piton raksasa. Ledakan. Lei Peng di atas, ular piton raksasa di tengah, dan Li Chen di bawah. Dia membanting ular piton raksasa itu ke dalam lengkungan dan menghindar ke samping. Kekuatan pukulan ini jelas tidak kalah ganasnya dengan monster tingkat akhir biasa tingkat kedua. Piton raksasa itu tertangkap basah dan mengeluarkan raungan dan desisan yang mengejutkan, dan jatuh ke tanah. Genggaman Lei Peng hampir tidak menyentuh kepala ular piton raksasa itu, meninggalkan percikan api pada sisiknya yang keras sebelum ia terbang menjauh. Fiuh. Namun, beberapa busur biru keemasan pada sarkoma di kepala ular piton menyebar ke cakarnya, menyebabkan Lei Peng menjerit dan seluruh bulunya berdiri tegak. Seolah tubuhnya tak terkendali, dia terjatuh ke bawah. Serangan ular piton raksasa tersebut merupakan penggunaan kekuatan magis kelahirannya secara lintas level, dan tingkat budidayanya sudah di atas Lei Peng, meski hanya sedikit terkontaminasi, itu sudah cukup untuk membuat Lei Peng bertahan. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia merentangkan sayapnya, meluncur jauh, dan menabrak tajuk pohon agar tidak terjatuh hingga tewas. Melihat Li Chen lagi, dia menjatuhkan ular piton raksasa itu dengan satu pukulan dan menimbulkan asap dan debu ke seluruh langit. Dia mengabaikan rasa sakit di bahunya dan melompat ke arah kepala ular itu. Untuk memukul ular, pukullah 7 inci. Yang disebut 7 inci adalah jantung ular. Jantung ular piton sebesar itu bisa melebihi 7 inci. Memindai tatapan tajamnya, Li Chen mencari di mana tepatnya jantung ular piton raksasa itu berada, tempat yang dilindungi oleh sisik. Ular piton raksasa, yang tertegun karena terjatuh, juga sadar kembali saat ini,
Ketika ia menyadari gerakan aneh di tubuhnya, tiba-tiba ia mengangkat tubuh besarnya dan hendak mengangkat Li Chen pergi. Bentak. Li Chen mengenakan sarung tangan bersisik hijau di tangannya dan menjepit celah di antara sisik ular. Dia menginjak anak panah dengan hanya ujung ekornya yang terlihat di bawah kakinya. Dia mengerahkan kekuatan dan anak panah itu terbang beberapa meter lebih dekat. Mendesis. Bagaimanapun, itu adalah monster tingkat 2 tingkat atas, bahkan jika ia terluka parah, kesadarannya akan perlindungan diri sangat tajam. Melihat Li Chen tidak dapat melarikan diri, tubuh iblis itu berputar dengan keras dan berputar, mencoba melibatkan Li Chen di dalamnya. Injak awan. Merasakan kekuatan menakjubkan yang terkandung dalam tubuh ular di bawah sisik, Li Chen tiba-tiba mendapat ide dan dengan kasar meluncurkan Cloud Step yang sangat lembut, yang berisi jejak kekuatan gelap dari keruntuhan awan hantu. Berdengung. Bang! Energi sejati merah emas dicurahkan ke dalam dirinya dengan seluruh kekuatannya, dan dikombinasikan dengan kekuatan kuat dari tubuh bela diri tingkat kedua, itu meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sisik biru tua tiba-tiba mengeluarkan suara berderak yang keras, dan bahkan ada retakan yang tidak terdeteksi. Mendesis. Setelah menerima pukulan ini, ular piton raksasa itu mengangkat kepalanya dan berteriak, tubuhnya bergerak-gerak hebat, dan momentum berputarnya tiba-tiba berhenti. Hahaha, ternyata masih bisa dipakai seperti ini. Li Chen, tiba-tiba terinspirasi, mengangkat kepalanya dan meraung, napasnya keluar dengan kuat, dia melompat seperti anak panah yang tajam, dan bergegas menuju luka besar di leher ular piton itu. Awan fantasi runtuh. Sebuah roda panas dengan diameter beberapa meter tiba-tiba muncul dan menghantam luka tersebut. Cih, daging dan darahnya hangus dan beterbangan. Tanpa perlindungan sisik yang keras, ular piton raksasa itu seperti daging gemuk yang menunggu untuk disembelih. Di bawah rasa sakit yang hebat, seluruh tubuh mengejang dan menjerit kesakitan. Jujur, Li Chen merasa seperti ada akar yang tumbuh di bawah kakinya, dia mengedarkan energi seluruh tubuhnya dan menekan dengan kuat, memaksa kepala ular piton raksasa itu menyentuh tanah. Ledakan. Piton raksasa itu sangat menyakitkan sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan aneh Li Chen dan jatuh ke tanah lagi. Segera setelah itu, Li Chen membuat awan hantu lainnya runtuh, menggosok daging dan darah di lehernya seperti roda gerindra. Potongan daging dan darah yang tercecer keluar. Disitulah jantung ular piton raksasa itu berada. Bagaimana ia bisa menahan kehancuran seperti itu? Setelah hanya berjuang beberapa kali, hatinya hancur oleh energi gelap tirani yang terkandung dalam keruntuhan awan hantu, dan dia berteriak dan berguling, ini hanyalah kilatan cahaya terakhir dengan vitalitas yang kuat dari monster ular. Fiuh! Angin kencang tiba-tiba naik, dan Lei Peng, yang sudah tenang, terbang mendekat dalam sekejap, menginjak ular piton raksasa itu tanpa ragu, mengulurkan paruhnya yang tajam, dan menusuk lukanya. Cahaya darah meledak, dengan sentuhan cahaya biru keemasan, dan dia mengangkat kepalanya dan menelannya. Li Chen tercengang saat melihat inti monster yang begitu kuat, dia harus berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan apakah akan menelannya dan memurnikannya, tapi Lei Peng menelannya tanpa berpikir. Fiuh! Setelah menelan inti iblis, Lei Peng menjerit kegirangan, dan terbang ke langit dengan kepakan sayap yang dahsyat. Ini busur petir terungkap, ini akan menerobos. Murid Li Chen menyusut, dan apa yang dia ketahui tentang elang guntur bersayap emas terlintas di benaknya. Melihat busur listrik biru keemasan yang muncul di seluruh Lei Peng, dan kemudian melihat ular piton besar di tanah, dia samar-samar memahami sesuatu. Alasan mengapa Lei Peng menolak melepaskan ular piton raksasa ini, yang jauh lebih kuat darinya dan terluka parah, adalah karena ular piton raksasa ini memiliki kekuatan iblis yang langka dengan atribut petir. Saya tidak tahu kapan, karena Lei Peng memiliki bulu merah keemasan yang aneh, dia melahap dan memurnikan inti iblis semakin cepat, bahkan Li Chen diam-diam membandingkannya, dia merasa sedikit lebih rendah. Tingkat budidayanya tumbuh lebih cepat daripada monster lain yang dia kenal. Meskipun saya tidak tahu mutasi seperti apa yang terjadi pada Lei Peng, peningkatan kekuatannya yang cepat tentu saja merupakan hal yang membahagiakan. Li Chen membungkuk, meraih kulit ular piton raksasa yang robek dengan kedua tangannya, dan mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatannya. Cih! Suara yang memilukan terdengar, dan di bawah kekuatan aneh Li Chen, kulit ular yang sangat kuat meledak seperti kertas di sepanjang jahitan antara sisik dan kulit lembut perut. Hei! Ini terasa aneh sekali. Li Chen sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Meskipun sangat lemah, dia merasa kekuatannya perlahan pulih, perasaan yang sama setiap kali dia menghabisi monster. Perasaan kali ini sangat jelas, dan dia bahkan bisa merasakan kekuatan misterius yang dengan cepat memulihkan tubuhnya dari mayat ular piton raksasa di depannya. Cepat, tindak lanjuti. Pada saat ini, beberapa teriakan tajam datang, mengganggu kontemplasinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sumber suara. Suara mendesing. Pakaiannya berdesir, dan dalam sekejap beberapa sosok terlihat terbang di atasnya, tapi mereka adalah 4 petualang dengan pakaian punk camping dan sosok yang sedikit malu.
Dilihat dari cara mereka melompat keluar dari hutan pegunungan yang berantakan, tidak sulit untuk menebak bahwa para petualang ini mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh ular piton yang terluka tersebut. Li Chen sedikit mengernyit dan melirik ke arah Lei Peng, yang terus-menerus berputar-putar di atas. Ini adalah momen kritis untuk terobosannya. Jangan melihatnya, tapi itu belum mendarat, tapi setelah mengintegrasikan semua kekuatan iblis ke dalam dirinya sendiri, itu pasti akan jatuh untuk beristirahat. Jika tidak, jika Anda bergerak sembarangan, kekuatan iblis agung yang diserap ke dalam tubuh pasti akan menghancurkan tubuh iblis dan mati. Sambil menatap, keempat petualang itu mendekat dan terlihat tidak senang ketika mereka melihat ular piton besar yang hampir setengahnya ditarik ke bawah oleh Li Chen, memperlihatkan daging merahnya. Sobat, aku sudah mengejar ular piton petir ini selama lebih dari setengah bulan. Bukankah ini tidak etis? Orang yang datang tidak lain adalah anggota tim Kuang Feng yang pernah berkonflik dengan Li Chen lebih dari setengah bulan yang lalu namun belum pernah bertemu, pemimpinnya adalah Mo Kuang Feng. Namun melihat ekspresi malu mereka berempat, tidak sulit membayangkan pertarungan seperti apa yang mereka lalui dengan Thunder Serpent Piton. Aku akan menghabisi mereka semua. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Chen hendak mengatakan sesuatu yang baik, tetapi melihat ekspresi malu pihak lain, dia bisa menebak sesuatu, tetapi ketika dia melihat busur panjang yang dibawa oleh Zhang Guangrong di antara mereka, matanya bersinar. Dia bergerak beberapa langkah dengan sembarangan, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan anak panah tajam, yang mengeluarkan embusan darah. Anak panah emas hitam sepanjang 2 kaki itu persis sama dengan anak panah yang ditinggalkannya di tas penyimpanannya, terlihat jelas bahwa lawannya adalah sekelompok orang yang ingin menembaknya setengah bulan yang lalu. Huff! Apa yang harus aku lakukan? Keluar dari sini jika kamu punya akal sehat, kalau tidak ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Zhang Guangrong mendengus dingin. Ekspresi Mo Kuang Feng sedikit berubah, tetapi kata-kata itu segera keluar dan tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Benua Suantian seperti ini, yang lemah memangsa yang kuat, dan situasinya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan mereka hanya bisa menghilang dalam sungai waktu. Di langit, Lei Peng meraung dan berputar, dan tubuhnya secara bertahap menampakkan cahaya yang mengumpulkan vitalitas langit dan bumi. Ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos, dan dia harus jatuh ke tanah untuk beristirahat. Saat ini waktu, tidak mungkin berpindah tempat. Tidak mungkin mereka berempat tidak menyadari pergerakan sebesar itu. Ya, tapi bisakah kita membiarkan hewan peliharaan iblis itu pergi setelah menerobos? Li Chen berpura-pura menyerah, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hewan peliharaan iblismu. Mereka berempat saling memandang dan melihat kilatan keserakahan di mata masing-masing. Setengah bulan kemudian, saya tidak akan pernah melupakan pemandangan itu, siapapun yang bisa menunggangi elang yang begitu agung pasti punya cara untuk menjinakkan hewan peliharaan iblis itu. Jika mereka mendapatkannya, maka akan ada cukup tenaga untuk menutupi kerugian ini. Ditambah dengan inti iblis Thunder Dragon Piton dan material berharga, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Mo Kuang Feng mengedipkan mata pada Zhao Tongkun tanpa meninggalkan jejak apapun. Oke, bawakan inti iblisnya. Di sisi lain, Zhang Guangrong mengambil beberapa langkah ke depan dengan sembarangan dan mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Di mana itu? Li Chen berpura-pura merogoh tas penyimpanannya untuk mencari inti iblis, dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan, rambutnya yang berantakan menutupi seluruh wajahnya. Sungguh merepotkan, keluarkan sekarang. Zhang Guangrong mengutuk dan menatap Mo Kuang Feng dengan pandangan meyakinkan. Tidak menyadari hal ini, ekspresi Mo Kuang Feng tiba-tiba berubah. Kecil, berdengung, energi kemarahan yang gemetar dengan cepat melonjak keluar, dan udara yang menggerahkan bergetar terus-menerus, di tengah suara mendengung, roda panas langsung terbentuk dan menghantam dada Zhang Guangrong. Bang! Zhang Guangrong, yang tidak siap, tidak dapat menahan kekuatan gelap tak berujung yang terkandung dalam keruntuhan Huan Yun, dan segera dihancurkan dengan darah muncrat dan terbang mundur. Kekuatan robek yang dahsyat dan tak ada habisnya menghancurkan semua pakaian di dadanya, memperlihatkan armor bagian dalam dengan banyak retakan. Kakak ketiga, pengadilan kematian. Dengan teriakan keras, Mo Kuang Feng menghunus pedang dari pinggangnya dan menebas Li Chen. Pedang spiritual tingkat tinggi yang dikombinasikan dengan teknik pedang angin kencang dari alam kesempurnaan dapat memuntahkan cahaya pedang sepanjang 1 meter, dan energi pedang yang tajam dapat membelah udara, dikombinasikan dengan Zen Qi yang kuat, sungguh menakjubkan. Zhao Tongkun menjabat tangannya dan mengeluarkan kipas giok hijau, dan mengarahkannya ke dahi Li Chen, gerakannya ringan tetapi gerakannya sangat tajam. Adapun orang terakhir, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan semburan cahaya putih menyala, menyerang Li Chen dari sayap. Jika ini adalah waktu normal, Li Chen mungkin akan bertarung sampai mati ketika dia bertemu dengan 3 orang di masa kejayaan mereka, tetapi saat ini, mereka bertarung dengan Thunder Dragon Piton di depan dan mengikuti di belakang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka semua sangat menderita, cedera. Dan Li Chen,
Meskipun dia berturut-turut menghabisi badak lapis baja dan menghabisi ular piton naga petir yang terluka parah, kecepatan pemulihannya yang aneh dan tak tertandingi terus pulih dengan cepat. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah tubuh besar dan daging merah ular piton petir itu terus-menerus meredup, seolah-olah ia dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Zhang Guangrong terluka parah dengan satu pukulan. Sosok Li Chen tiba-tiba melayang keluar dari bawah kakinya. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus dan menghindari yang terkuat, Mo Kuangfeng. Di pelukan prajurit Rilem Tempa. Bang! Suara teredam bercampur dengan suara retakan tulang yang mengental, gunung liar menghantam dada pria itu, menyebabkan dia melolong menyedihkan, kabut darah dengan potongan daging kecil menyembur keluar dari mulutnya dan terbang menjauh. Kultivasi ganda Yuan Wu. Mo Kuangfeng memiliki mata yang begitu tajam, aura dan gerakan yang diungkapkan oleh tangan Li Chen segera membuatnya melihat dasar-dasarnya. Angin menari dengan liar, air tidak bisa disiramkan, cahaya pedang padat menjadi bola, dan angin kencang langsung menyebar, cahaya pedang tajam terjalin menjadi bola seperti sinar cahaya, dan menutupi Li Chen lagi. Pemotongan angin dan api. Di sisi lain, Zhao Tongkun yang terkejut karena berhasil menghindari pukulannya sendiri, juga menampilkan keahlian khusus, ia membuka kipas lipat dengan sekali gesek dan mulai menari dengan cepat. Dua aliran udara yang sangat tajam menghantam punggung Li Chen. Hah? Awan fantasi runtuh. Sambil menghela nafas ringan, mata Li Chen meledak dengan dua sinar cahaya yang menakutkan, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Roda angin dan api berdengung dan bergetar, terdorong keluar dengan keras, dan mengenai cahaya pedang, cahaya angin dan api. Berdengung, kecemerlangan meledak, energi menyapu, dan ketiganya langsung saling berhadapan. Begitu mudah, melalui cahaya, Mo Kuangfeng berseru ketika dia melihat Li Chen yang rambutnya diledakkan oleh energi yang kuat dan memperlihatkan wajahnya. Di sisi lain, ekspresi Zhao Tongkun juga sedikit berubah berdasarkan pengalaman mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Li Chen pasti berusia kurang dari 20 tahun. Mengerikan sekali memikirkan seseorang dengan kekuatan seperti itu pada usia ini, jika orang jenius seperti itu dibiarkan mati hidup-hidup, dia pasti akan hidup dalam mimpi buruk. Denganmu dan tanpa aku. Dalam sekejap, pemikiran ini terlintas di benak mereka berdua, pemahaman diam-diam yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk memobilisasi energi sebenarnya dalam tubuh mereka tanpa ragu-ragu, dan mengerahkannya seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawa. Aneh, kenapa energi di dalam tubuh pulih dengan sendirinya? Li Chen tiba-tiba merasa tekanannya meningkat pesat, tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah meskipun energi sebenarnya di tubuhnya dengan cepat habis, energi itu juga terus pulih, memungkinkan dia untuk bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Ding 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 ding. Pergerakan ketiga orang itu begitu cepat hingga menyilaukan, bahkan jika mereka hanya saling berhadapan di satu tempat, kecemerlangan tersebut mengandung niat menghabisi yang tak ada habisnya, sehingga menyulitkan orang biasa untuk mendekati mereka. Meskipun ki sejati seorang pejuang di alam realisasi kuat, ia terkuras dengan sangat cepat dalam pertarungan yang begitu kuat. Terutama Mo Kuangfeng dan Zhao Tongkun, dapat dikatakan bahwa karena cerukan energi sebenarnya di tubuh mereka dan luka-luka mereka, mereka secara bertahap merasa kelelahan. Yang mengejutkan mereka berdua adalah meskipun Li Chen juga menunjukkan sedikit kelelahan, tekanan pada mereka secara bertahap meningkat. Fiuh. Pada saat ini, Lei Peng tiba-tiba mendarat di langit, dan aliran energi di tubuhnya berkumpul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan dia berbaring dengan tenang di satu tempat. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Lei Peng telah mencapai momen terobosan yang paling kritis, jika terobosan tersebut berjalan lancar pasti akan terjadi kematian beberapa di antara mereka. Tidak baik, Mo Kuangfeng dan Zhao Tongkun saling berpandangan, keduanya melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Saat ini, mereka berdua tidak punya tenaga lagi untuk melakukan hal lain, apalagi melarikan diri. Pada saat ini, Zhang Guangrong, yang terkena serangan diam-diam Li Chen dan dipukuli sampai mati, meringkuk dan perlahan bangkit, membuat mereka berdua terlihat bahagia. Lao San, bunuh dia. Zhang Guangrong terhuyung berdiri, mencoba meraih busur panjang di belakangnya, tetapi dia terluka parah saat ini. Alangkah baiknya jika dia bisa bangun. Cedera itu menyebabkan dia jatuh ke tanah kesakitan. Kaulah yang pantas mati. Begitu pihak lain berbicara, suasana yang awalnya seimbang tiba-tiba menghilang selama beberapa menit, mata Li Chen tiba-tiba memadat, dan paksaan yang menakjubkan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Itu berguling ke bawah seperti batu besar, menekan mereka berdua seperti gunung, roda panas di tangan mereka tiba-tiba membesar hampir setengahnya. Apa? Tekanan pada kedua orang itu tiba-tiba meningkat. Sebelum mereka sempat memikirkannya, mereka merasakan kekuatan besar datang, dan senjata spiritual di tangan mereka mengirimkan getaran yang tak ada habisnya. Dengan ki yang kuat, mereka mampu mengendalikan diri dan tidak menjadi terlempar, namun tanpa sadar tubuh mereka terbang terbalik. Menderita kematian. Menggunakan tinju Xiao Cheng, satu pukulan efektif. Li Chen mendapatkan momentum dan pantang menyerah.
Dia mengetukkan kakinya dengan ringan, menginjak awan dan tiba-tiba melintas. Tubuhnya melesat ke depan dengan ganas dan bergegas menuju mereka berdua. Tendangan awan dapat berubah seperti awan hantu, tendangan yang tak terhitung jumlahnya ditendang dalam sekejap, dengan ledakan terus-menerus. Zhao Tongkun ditendang dan kabut darah disemprotkan, dan dia jatuh ke dalam debu seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah melukai Zhao Tongkun dengan parah, Li Chen menoleh dan menerkam Mo Kuangfeng di sisi lain, hanya untuk menemukan bahwa dia telah berlari kencang dan terbang ke hutan beberapa kali. Ketika dia ingin mengejarnya, semuanya sudah terlambat. Mendengus. Melihat sosok yang berkedip-kedip di hutan, Li Chen mendengus dingin, berbalik dan mendatangi Zhao Tongkun, dan tanpa memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, dia menginjak lehernya dan mematahkan lehernya. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan memotong dua orang lainnya yang masih mengerang, lalu mencari harta karun di tubuh masing-masing. Setelah mengalami begitu banyak hal, hati Li Chen telah lama sekeras batu, yang disebut kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri, karena dia adalah musuh, tidak perlu menahan diri. Sebagai seorang petualang yang telah berkelana ke pegunungan Chang kuno selama bertahun-tahun, tim Kuangfeng dimusnahkan dalam satu gerakan, dan hanya Mo Kuangfeng yang tersisa untuk melarikan diri. Jika berita ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi terkejut. 110.